Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu. sampai juga sehat. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Hari ini kita jadwalnya observasi di kelas Bu Sri ya. Jadi rencananya nanti ulun akan masuk ke kelas Bu Sri dan melakukan observasi. Tapi sebelum itu jelaskan dulu ada 3 tahap nanti yang akan kita lalui, Bu. Yang pertama nanti sebelum observasi yang akan kita lakukan hari ini. Nah, nanti itu habis itu observasi yang di kelas, habis itu nanti juga ada yang namanya pasca observasi. Nanti sampai di situ juga bisa memberikan refleksi dan umpan balik. Nah, untuk yang sekarang kita melakukan pra observasi, Bu ya, sebelum ke pembelajaran di kelas. Izin Bu Sri saya melakukan beberapa pertanyaan, Bu ya, mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Bu Sri melakukan pembelajaran di kelas. Ya, yang pertama mungkin materi apa dulu, Bu, yang mau dilakukan pembelajaran nanti di kelas? Alhamdulillah kami sudah sampai pada materi pengenalan benda-benda di sekitar kita untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oh iya. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris nanti yang akan dilakukan nanti apa itu? Tujuan pembelajaran. Saya harap siswa mampu mengenal macam-macam benda yang ada di sekitarnya, terutama di kelas, dan bisa menyebutkan dalam kosakata bahasa Inggris, kemudian juga menggambarkan imajinasinya keluar seperti apa bentuknya. Kemudian bagus lagi kalau anak itu bisa membuat kalimat dari kosakata tersebut. Luar biasa, Bu ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Amin, insya Allah. Terus pertanyaan selanjutnya, nanti area mana ini, Bu, atau area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagian mana kira-kira? Saya memfokuskan pada kesiapan anak dalam belajar mengenal benda-benda yang ada di sekitar mereka dalam pengayaan kosakata bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan mereka sudah terbiasa gitu, tapi kalau memberikannya dalam bahasa Inggris seperti apa, itu yang mencoba saya fokuskan. Ada lagi, Bu, itu aja? Sementara itu aja, Bu ya. ATP berikutnya. Terus pertanyaan terakhir ini mungkin strategi. Nah, nanti di dalam kelas itu strategi pembelajarannya itu coba dijelaskan secara singkat kira-kira seperti apa? Yang pertama, strategi yang saya pakai dengan listening ya, kemudian writing, menuliskan, kemudian reading, membacakan, kemudian bisa juga divariasi dengan drawing, mungkin digambarkan, dan bisa juga saya tambahkan dengan singing, menyanyikan. Jadi dalam kosakata ya, benda-benda yang sudah mereka sebutkan kan bisa mereka tuliskan kosakatanya, mereka ucapkan lafal-lafalannya, kemudian mereka gambarkan bentuknya. Yang terakhir mereka bisa menyanyikan bersama-sama dengan menggunakan kalimat. Cukup jelas ini strategi pembelajarannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dan mencapai tujuan pembelajaran. Berarti kira-kira Bu Sri sudah siap ini nanti untuk observasinya? Siap, Insya Allah siap. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya kita akan observasi di kelas Bu Sri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu, untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap semua di kelas? Bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa. Bagi ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa sebelum belajar. Dimulai. Rasul
rumah. Oke? Sekarang ibu mau tahu nih kosakata anak-anak ibu bahasa Inggris sudah sampai mana ya hari ini ya? Bahasa Inggrisnya apa ini? Wow. Oke. Right. Iki penggaris bahasa Inggrisnya apa? Phrase. A ruler. Ada berapa ini? Satu. Harus ada tambah satu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Tapi untuk khusus kosakata benda kita cukup menggunakan huruf A. A ruler. Satu penggaris. A book. Satu buku. Kalau ini ada berapa? Kalau dua bahasa Inggrisnya apa? Two. Ada dua kosakata ya. Kosakata apa dan kosakata benda. Semoga masih ingat tulisannya juga loh. Ini apa bahasa Inggrisnya? Ini warna apa bahasa Inggrisnya? Ini warna apa? Ada berapa pensil warna ini? Yang tadi ada apa? Three. Kalau ibu ada satu lagi? Warna apa saja kah ini? Green, Yellow, green. Ini apa? Okay, right. What is this? What is this? Blue color. Yang mana blue color? Blue color. Yang mana? Ini. Yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Number 1. Okay, number 2. Number 3. Number 4. Asik gak bahasa Inggris? Oke, ini nanti akan berguna bagi teman-teman buat belajar tentang pelajaran menggambar, pelajaran yang lain. Tidak harus menggambar itu pelajaran seni budaya saja, tapi bisa kita gunakan untuk semua mata pelajaran. Oke? Bisa kita mulai lanjut? Oke, itu baru. Ibu mau tahu dengar nyebutinnya tadi. Yang pertama tadi disebutin ada apa itu? Bahasa Inggrisnya apa? B. Ada berapa B di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20. Oke, thank you. Ada 25. Ada 25 berapa berarti? 25. Ada 3 teman kita yang tidak masuk. Oke. Ada 3 orang berarti ya. Ada 25. Ada 25? Ada 25? Baik, ibu mau tahu. Udah siap alat tulisnya? Ya, ibu mau lihat. Kosakata pertama adalah 25 tas. Seperti apakah tulisannya 25 tas dalam bahasa Inggris? Tadi 25, 25. Ya, apa ya? Tulisannya 25 ya. Harus bahasa Inggris. Dan apa yang bagusnya silakan di belakangnya. Dia cari yang kosong. Oke. Cari yang kosong. Oke, cari yang kosong. 25. Back, bukan big, nanti big besar lah. Back. Apa? 25. Enggak dulu gambarnya nanti ada masanya menggambar. 25 itu seperti apa? Halo Bu? 25. 20. 5 back. Ada 25 tas. Lebih lengkapnya kata benda itu biasanya ditambah dengan kata the. Ya kalau Inggrisnya beda, kalau nggak bisa bilang the. Adik bisa menuliskan seperti apa 25 back? Kalau salah dan apa? Yang kedua yang lain perhatikan ya.
kertas selembar. Ibu bagi ekspresikan. Malah untuk batch tidak perlu ke 25 tas digambar. Ini kita sudah menyelesaikan untuk imajinasi menggambar benda ya tadi ya. Sisanya nanti Ibu minta dikumpul ya gambarnya. Nah sekarang kita menyanyikan bersama-sama lagu benda-benda yang sudah kita sebutin tadi. Walaupun tidak tertulis ya, tapi masih ingat lagunya. Ini pintu, ini jendela, ini lantai. Oke? Ya. Oke, sebagai pemanasan, dengarkan aku dulu. Kalian jangan lupa nih. This is a window, this is a whiteboard, this is. Oke, ingat ya. 1, 2, 3. This is a window, this is a door, this is whiteboard, this is a floor, this is window, this is door, this is whiteboard, this is floor. Ingat. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Aku sayang kamu, I love you, my friend, sahabatku. Ingat itu remember, jangan lupa itu don't forget. Aku sayang kamu, I love you, my friend, sahabatku. Thank you, tepuk tangan semuanya. Kita belajar bahasa Inggris hari ini bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Ada yang mau curhat ke Ibu? Bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Semoga berikutnya juga senang ya. Ada perasaan kesulitan? Sudah? Sudah bisa? Masih ingin belajar di kemudian harinya? Siapkan ya belajar kosakatanya. Oke, terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Sampai ketemu kita di pertemuan pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang biasanya atau kita mengakhiri pembelajaran kita harus berdoa. Silakan pimpin berdoa bagian keagamaan sekarang. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi kan kita sudah melakukan observasi di kelas Bu Sri, pembelajaran Bu Sri. Nah, izin untuk yang sesi ini kita melakukan sesi pasca observasi, Bu. Nanti di sini izin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Kira-kira siap aja, Bu ya. Insya Allah. Oke. Untuk apa namanya permasalahan yang setelah proses pembelajaran tadi. Oke, yang pertama kita lanjut aja, Bu ya. Setelah pembelajaran tadi, bagaimana nih pendapat Bu sih setelah menyajikan pelajaran di kelas tadi? Iya. Alhamdulillah beberapa APP terlaksana yang sudah kami semua. Dan beberapa asesmen sudah juga terjangkau meski ada beberapa kelompok karena kemarin kita gunakan asesmennya per kelompok, ada beberapa kelompok yang mungkin terhambat lah gitu. Karena mungkin perbedaan kemampuan ya Pak ya. Karena kemarin kan pengelompokannya memang berdasarkan keinginan anak bukan dari hasil diagnostik saya. Jadi itu Pak, setelah menyajikan itu saya berharap sih ada pengayaan lagi untuk anak-anak ke depannya. Dan karakteristik anak-anak itu dalam kebersamaan berkelompok lebih berkembang lagi. Itu yang saya harapkan. Luar biasa. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Sri nih, apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan sama Bu Sri? Untuk sempurna belum ya Pak ya.
Tapi untuk dikategorikan sudah bagus menurut saya ya lumayan, karena partisipasi siswa pun cukup membahagiakan saya gitu. Jadi anak-anak diajak apa tuh sepertinya nyambung aja gitu, meski apa ya hal baru yang mereka dapatkan. Jadi saya merasa itu sudah jauh lebih baik dari harapan saya, meski tidak sempurna yang saya buat dalam modul ajar saya. Jadi intinya sudah sempurna, sudah Iya. sempurna, sudah sesuai lah Iya, dengan udah terpenuhi lah. menurut, Iya, sudah udah terpenuhi bagus ya. gitu, hal baru. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini bisa lah Bu Sri menceritakan hal-hal yang dirasa sudah memuaskan dalam pembelajaran tadi. Misalnya apa gitu ya? Benar. Yang pertama, anak-anak bisa diajak bekerja sama ya, berkolaborasi, kemudian mereka juga aktif berpartisipasi, mengungkapkan imajinasinya. Kemudian mereka berperan juga dalam ajakan saya seperti lesson writing sama reading kemarin kan. Jadi saya sudah cukup senang dan cukup puas dengan pembahasan mereka yang sesuai lafal yang saya contohkan gitu. Jadi saya sudah merasa itu hal-hal yang sangat memuaskan bagi saya, baik dari kerjasamanya, kemampuan dari akademisnya, sainsnya, itu sudah sangat bagus menurut saya. Iya. Sudah apa anak-anak Iya, pas sudah dia bisa itu gitu Bu benar-benar ya, ya, udah cukup bagus. dalam pengucapannya dan Iya, itu ya sudah hafalannya. lumayan bagus lah. Terus bagaimana nih perkiraan Bu Sri mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tadi? Apakah semua tujuan pembelajaran itu tercapai dalam pembelajaran tadi atau bagaimana? Untuk mencapai ke 100% siswa itu belum Pak. Tapi dari 28 anak, 27 anak itu ada 4 anak yang tidak hadir. Jadi menurut saya sayang bagi saya kalau itu dikatakan sudah selesai. Jadi ada anak yang juga, saya berharap semua anak itu dapat materi itu. Jadi mungkin akan saya sampaikan kembali di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ketercapaiannya menurut saya masih 90%-an lah, gitu. Belum 100% karena ada anak saya yang belum menikmati pembelajaran tersebut. Belum ada di pemberdayaan kompetensi mereka yang bisa bersaing di dalam kelas. Itu Pak. Tapi kan sebagian besar sudah Iya, tercapai Bu, iya, ya, sebagian besar dari ada. tujuan pembelajaran yang Iya, bisa disampaikan iya. tadi. Nah terus di kelas tadi kira-kira kesulitan apa yang Bu Sri rasakan dalam pembelajaran tadi? Nah, karena pengelompokan anak tersebut berdasarkan keinginan mereka kemarin bukan dari hasil diagnostik saya, analisis diagnostik saya. Jadi cenderung anak itu cuma mau berkelompok dengan rekan bermainnya saja. Padahal notabene satu kelompok itu belum tentu ada yang menguasai gitu. Jadi mereka tidak bisa saling bertukar informasi, bertukar berbagi. Akhirnya menyebabkan anak itu harus hilang fokus untuk di kelompoknya. Dia lari ke kelompok lain aja, tidak fokus kan karena dia satu meja itu pas kena kelompok anak yang kebetulan tidak siap dalam pembelajarannya. Jadi ada kesiapan pembelajaran yang dipertimbangkan di situ dalam kelompokan, tidak cuma minat atau keinginan mereka saja. Jadi menurut saya itu sih tidak kesulitan saya karena mereka berkelompok sesuai keinginannya saja. Jadi transformasi pengetahuan itu mengganggu kelompok lain, iya. Mereka datang ke meja lain kan, padahal sudah saya katakan tanya ibu, tapi malah nanti dia jalan-jalan ke meja lain. Nah itu menjadi kendala bagi saya dan mengurangi konsentrasi anak-anak yang lain dalam pembelajaran. Salah satu kesulitannya Bu ya. Iya. Terus pelajaran selanjutnya, terus ada nggak Bu alternatifnya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, terus dengan adanya pengelolaan tersebut memudahkan saya memfokuskan konsentrasi saya dalam pembinaan anak. Jadi kelompok mana yang benar-benar perlu saya bina, saya dampingi, saya perhatikan lebih daripada kelompok-kelompok yang lain. Jadi itu ada untungnya juga ketika mereka berkelompok sesuai dengan profil mereka gitu. Jadi saya lebih bisa memantau satu meja itu, satu kelompok itu daripada saya harus nyebar kemana-mana kan, sehingga saya bisa fokus. Nah itu salah satu alternatif tadi dengan memberikan kesempatan dia untuk memilih kelompoknya sendiri. Jadi saya bisa memfokuskan di situ. Yang kedua mungkin metode pembelajarannya harus bervariasi. Kalau anak tadi kan misalnya yang gampang dan mudah untuk menyesuaikan pembelajaran, yang satunya enggak, ya berarti kita gunakan metode lain untuk anak tersebut.
meski temanya sama-sama mengenal benda, menyebutkan, tapi mungkin dia lebih senangnya dengan menulis saja karena dia nggak banyak ngomong gitu. Orang-orang sekitar itu mungkin tidak terlalu aktif. Mereka lebih banyak diamnya, lebih banyak gerak tangannya aja gitu. Nah mungkin itu bisa dimanfaatkan dengan memfasilitasi tadi dengan pemberdayaan drawingnya. Ya itu Pak salah satu juga. Salah satu yang luar biasa Bu ya. Ini cukup bagus yang Ibu lakukan nanti ya untuk alternatif dalam melatih bahasa tersebut. Nah yang terakhir ini untuk pertemuan selanjutnya nih Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, untuk bisa progresnya itu lebih baik lagi. Benar. Yang pertama mending kuota tadi ya agar jangkauan saya terpenuhi semua anak mendapatkan hak yang sama. Yang kedua memfasilitasi anak yang sudah dari awal tadi sudah terdeteksi bahwa mereka perlu pendampingan lebih. Nah itu akan lebih saya utamakan di pertemuan berikutnya sehingga TP saya pun bisa terpenuhi. Itu menurut saya jangkauan yang perlu saya tambahkan ini. Semoga nanti bisa di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Jadi sebentar. Nah, gitu. Jadi setelah kita melakukan percakapan pasca observasi tadi, ada beberapa yang dapat saya simpulkan tadi Bu ya. Tadi alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran ternyata sudah mayoritas kan sudah tercapai, meskipun ada mungkin satu atau dua anak tadi Bu ya. Terus habis itu ada kesulitan di situ, ada anak yang masih belum fokus di kelompoknya tadi Bu ya, masih kesana kemari, dan Bu Sri juga sudah mencari alternatifnya tadi kan di pembelajaran nanti. Dan untuk yang kedepannya juga nanti Bu Sri bisa lebih memfasilitasi anak tadi supaya hak-haknya kan bisa mendapat terpenuhi. Terus habis itu apa tadi? Lebih memfokuskan ke anak tadi Bu ya, supaya anak tadi bisa lebih fokus nanti ketika di kelompoknya tadi. Untuk catatan saya mungkin sedikit ini Bu Sri ya untuk menyampaikan catatannya. Mungkin nanti ada ketika di dalam kelas tadi waktu proses pembelajaran kan anak tadi kan ada yang tidak fokus di Bu Sri ya. Nah nanti mungkin ada Bu Sri melakukan teknik misalnya mindfulness gitu Bu ya, atau supaya merefresh otak anak tadi, misalnya ice breaking atau mindfulness. Nah mungkin itu diselingin situ Bu, supaya anak tadi yang yang tidak fokus bisa menjadi fokus lagi. Mungkin tadi juga masukan dari saya yang anak-anak yang suka kesana kemari Bu, mungkin itu tadi Bu, metode pembelajarannya mungkin agak divariasi, benar kata Bu Sri tadi kan, misalnya kita kasih lembar kerja yang berbeda tadi kan, misalnya anak yang suka kesana kemari tadi, misalnya dia sukanya apa sih, sukanya gambar misalnya, ya kita kasih KPD yang misalnya menggambar, mungkin itu Bu Sri catatan dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya proses pembelajaran ini bisa lebih baik lagi Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya di pasca observasi di kelas yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.